Halo, shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabar kalian selama masih di rumah aja? Pastinya baik dong. Walaupun ibadah kita masih online seperti ini, tapi kita tetap harus semangat untuk memuji Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kita sampai pada hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Hanya di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian yang berikut ini. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji Tuhan, tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian yang berikut ini. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
terima kasih Tuhan telah memberkati kita pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kita. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, ya amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan selamat kembali kita berkumpul di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Kita merasa sukacita, selama ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus merupakan perlindungan, merupakan kekuatan buat kita. Ketika kita harap pada Dia dan kita setia kepada Dia, Dia akan melindungi kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan temanya yaitu perisai iman. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di Mazmur 3 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Puji nama Tuhan, perisai itu adalah perlindungan Allah. Di dalam Kejadian 15 ayat yang pertama di situ dikatakan Allah adalah perisai Abraham. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan melindungi Abraham. Tuhan juga dikatakan di dalam firman Allah, Ulangan 33 ayat yang ke-29, Allah adalah perisai Israel. Dikatakan berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Dan kalau kita tahu iman itu apa? Iman itu adalah percaya yang sungguh. Jadi perisai iman yaitu percaya yang sungguh bahwa Allah melindungi kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah pelindung kita, Dia akan memagari kita dengan perisainya, perlindungannya, pertolongannya, kekuatannya. Dan Dia janjikan kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, Tuhan akan melindungi dia. Kita akan melihat contoh pembacaan firman Tuhan yang terdapat di Lukas 8, ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-56. Mari kita baca semua ayat ini, Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-56. Demikian bunyinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuannya yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Nah, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati,
Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji nama Tuhan, luar biasa sekali. Firman Tuhan yang sudah kita baca di situ menjelaskan ada perlindungan Allah, ada pertolongan Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-44 di dalam ayat ini, asal ku jamah saja jubahnya. Orang sakit yang menjamah atau dijamah oleh Yesus, sentuhan-sentuhan kehadiran Yesus itulah yang terutama. Berkuasa untuk menyembuhkan karena ia mengasihani. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-48, imanmu menyelamatkan. Ketika perempuan itu mengetahui bahwa yang dilakukannya diketahui oleh Yesus, bahwa Yesus mengatakan bahwa ada aliran kuasa yang mengalir keluar. Dan perempuan itu menyadari bahwa dia sudah menjamah. Dan dia juga bisa bersaksi kepada orang-orang yang lainnya. Bahwa ketika aku menjamah jubahnya Yesus, aku sembuh. Karena dia sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menolong dia. Dan Tuhan Yesus mampu menolong dia. Ketika dia menjamah, ketika Tuhan menjamah, ada kuasa. Ada kuasa perlindungan, ada kuasa pertolongan, ada kuasa kesembuhan yang menjamah kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada dia. Dan dikatakan anak Yairus usianya 12 tahun. Dia adalah anak satu-satunya. Dan kita mengetahui ketika mereka harus berdesak-desakan untuk menuju ke tempatnya Yairus. Dan anaknya ternyata sudah meninggal. Dan Tuhan mengingatkan kepada mereka, kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat di dalam ayat yang ke-50. Ayat yang ke-53 di situ dikatakan putri kepala rumah ibadat itu sudah meninggal dunia. Tanggapan Yesus ialah membangun iman sang ayah dalam situasi yang tidak berpengharapan lagi. Karena Tuhan tahu Yairus sudah putus asa dan dia sangat mengalami penderitaan. Dia merindukan supaya anaknya bisa disembuhkan. Dia merindukan supaya anaknya mendapatkan pertolongan. Dan ternyata anaknya meninggal dan Tuhan katakan jangan takut. Dan kita mengetahui pertolongan Tuhan dahsyat sekali. Ada perisai Allah. Ketika seseorang beriman dan percaya kepada dia, Tuhan memperisai, Tuhan menolong dan Tuhan melindungi. Puji nama Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus memiliki perisai iman. Perisai iman itu ketika kita percaya ada perlindungan Allah. Ketika kita percaya dan yakin bahwa Tuhan melindungi kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita bangun itu. Iman percaya kita. Sehingga perlindungan Allah itu menguasai kehidupan kita. Ada pertolongan Allah. Ada mujizat Allah yang menyertai kita semuanya. Kita akan melihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Karena kita mengetahui bahwa doa-doa permohonan kita itu diterima dan diinginkan oleh Bapa di surga. Jadi Tuhan rindu supaya kita berdoa kepada Dia. Supaya kita meminta perlindungan kepada Dia. Supaya kita berpengharapan kepada Dia. Dengan iman kita percaya yang sungguh-sungguh. Di situ dikatakan akan mengalir kasih, pertolongan Allah, kemurahan, pengampunan Tuhan berikan kepada kita. Kuasa rohani Tuhan berikan kepada kita. Pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia rohani, buah-buah roh. Itu akan kita terima ketika kita memohon kepada Tuhan. Semua yang kita perlukan itu dari Allah. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang mampu memberikan mujizat dan pertolongan buat orang-orang yang membutuhkan kekuatan kepada Dia dan perlindungan kepada Dia. Puji nama Tuhan. Salah satu berkat terbesar dari keselamatan ialah bahwa Kristus merupakan imam besar yang membuka jalan langsung ke hadapan Dia. Sehingga ketika kita meminta bantuan yang kita perlukan, Dia pasti akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita di tengah keterpurukan, di tengah penderitaan, di tengah ratapan. Tuhan Yesus mampu memberikan perisai, perlindungan kepada orang-orang yang percaya. Saya dan kalian semuanya, pakailah perisai iman. Di situ ada pertolongan Allah. Di situ ada perlindungan Allah. Dan di situ ada mujizat. Dan Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menguatkan iman percaya kita. Menguatkan pengharapan kita. Perisai iman luar biasa sekali. Itu akan kita selalu gunakan. Sehingga di situ ada mujizat Allah dan pertolongan Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan selalu ku nantikan.
Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita akan berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang baik. Engkau adalah imam besar kami, di mana seluruh doa-doa dan permohonan kami yang kami panjatkan, Tuhan dengar. Dan Tuhan mampu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Setiap permasalahan yang anak-anak-Mu hadapi pada pagi hari ini. Engkau mengetahui pribadi lepas pribadi dan Engkau mengetahui setiap kerinduan dan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami, mujizat-Mu Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Kami hanya menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan campur tangan dan Tuhan buka jalan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga kami mampu untuk mengucap syukur. Dan kami bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan selalu baik buat kami anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.